Di sini saya izin membacakan cerpen Pengantar Tidur Panjang karya Eka Kurniawan. Pengantar tidur panjang. Aku muncul di rumah menjelang subuh. Tak berapa lama kemudian, adik perempuanku juga muncul. Ia membuka pintu sambil menangis. "Bapak sudah meninggal?" "Belum," kataku. "Kata dokter sudah." Setelah melihat bapak masih hidup, meski hanya berbaring tanpa bisa bergerak, tangisnya reda. Adikku bilang bahwa setelah menerima telepon dari ibu untuk pulang, ia mampir dulu ke pusat kesehatan di kampusnya untuk memeriksa matanya yang gatal. Apa yang dikatakan ibu kepadanya persis seperti yang kudengar. "Kalau sempat, kamu pulang," kata perawat yang mengurusnya. "Ginjal bapak sudah tidak berfungsi." Adik perempuanku sambil lalu bertanya kepada dokter yang memeriksa matanya. "Oh ya dok, ngomong-ngomong kalau orang sudah enggak berfungsi ginjalnya, apa yang akan terjadi?" Tanpa menoleh, sambil menulis resep, si dokter menjawab, "Mati." "Astagfirullah," pekik adikku. Air matanya tak tertahankan tumpah, membuat si dokter terkejut. Sepanjang perjalanan pulang ia menangis, berpikir bapak sudah mati. Aku yakin jika bapak masih mendengar obrolan kami, ia akan tertawa. Ia suka tertawa. Barangkali ia mendengarnya, tapi ia tak bisa menggerakkan mulutnya, bahkan untuk tertawa. Namun aku yakin ia tertawa di dalam hatinya, tertawa hingga tertidur. Kami berkumpul di sekitar bapak, ibu dan adik perempuanku yang paling tua sedang membaca Yasin. Aku tak ikut membaca. Aku bisa membaca, tapi tak bakalan secepat mereka. Karena itu, aku memilih mendengarkan saja. Adik-adikku yang lain sama buruknya denganku dalam membaca Al-Quran. Bapak sendiri yang mengajari kami mengaji. Aku khatam Al-Quran 3 kali jika aku tak salah ingat. Bapak mendirikan surau kecil di belakang rumah dan kemudian mengajari pula anak-anak tetangga mengaji. Ia juga memberikan khutbah Jumat di masjid. Aku selalu melihatnya setiap Jumat pagi menulis khutbahnya. Ketika muadzin masjid itu meninggal, ia menggantikannya. Karena masjid itu milik Muhammadiyah, banyak orang berpikir bapak orang Muhammadiyah. Ia tak keberatan dengan anggapan itu. Toh ia selalu puasa maupun lebaran mengikuti kalender orang-orang Muhammadiyah, termasuk sholat tarawih 11 rakaat. Meskipun jika terpaksa, ia mau mengikuti tarawih bersama orang-orang NU, misalnya bersama kakekku, yang selalu ngotot sholat tarawih 23 rakaat. Sambil duduk menghadap bapak, aku bertanya-tanya apakah bapak pernah berharap salah seorang anaknya akan menggantikannya menjadi pengkhotbah Jumat. "Jangankan kasih khotbah, kamu ngaji saja enggak benar," kata ibuku. Benar juga, jika bapak menginginkan itu, mestinya ia mengirimku ke pesantren. Nyatanya, ia membiarkanku pergi untuk kuliah filsafat dengan resiko besar. Resiko besar menemukan anaknya tak lagi pernah sholat dan puasa. Ketika aku pulang semester 3 mengenakan kaos bergambar Lenin, justru ibuku yang berseru, "Lihat, anakmu jadi komunis." Ia tidak bilang komunis, dia tidak bilang komunis tapi komunis. Bapak, seperti biasa, hanya tertawa. Bapak juga membiarkan adik lelakiku kuliah di jurusan peternakan. Dan setelah berbagai penelitian dengan ayam ras, adikku mengamini Charles Darwin, percaya nenek moyang manusia dan monyet, juga ayam, memang sama. Tidak ada Adam dan Hawa. Bapak tak peduli dan memberinya modal untuk membuat peternakan ayam. Waktu pemilu 1999, ibu yang memilih Partai Bulan Bintang, begitu juga bapak setelah bertahun-tahun lalu memilih Masyumi, lalu Partai Persatuan Pembangunan, kembali mengadu. Kali ini gara-gara di seantero desa hanya satu yang mencoblos Partai Rakyat Demokratik, dan semua orang tahu itu kelakuan adikku si peternak ayam, karena hanya ia yang memasang bendera partai itu di depan rumah. "Satu lagi anakmu jadi komunis." Kembali bapak hanya tertawa. Aku tahu ia lebih risau jika anaknya mencuri ikan di kolam tetangga daripada melihat anak yang mengenakan kaos Lenin atau mencoblos PRD.
Meskipun demikian, salah seorang adik perempuanku yang kini membaca Yasin bersama ibu akhirnya kuliah ke Institut Agama Islam Negeri di Yogyakarta. Namun, tak ada tanda-tanda bapak merencanakannya menjadi guru mengaji. Paling tidak ia pernah berkata kepadaku saat itu, biarlah ia pergi dari rumah dan ketemu jodoh. Adikku yang ketiga, yang menangis setelah bertemu dokter, kuliah di sastra Indonesia. Adikku yang keempat, kuliah manajemen. Hanya adik kami yang paling bungsu, laki-laki, yang masih sekolah. Ia duduk bersila bersama kami, gelisah. Ia ingin pergi dari sana. Aku tahu ia ingin pergi ke kamarnya dan bermain PlayStation. Akhirnya, aku memiliki sedikit hak menyuruh sebagai anak paling tua memperbolehkannya pergi. Ia lagi jatuh cinta, 2 hari lalu ketemu cewek di bus. Kata adik perempuanku setelah usai membaca Yasin. Cewek? Heeh, katanya cewek itu mengedipkan mata ke arahnya. Terus, adikku jadi tertawa kecil. Terus ia bilang jantungnya serasa terhenti seketika. Sepanjang jalan, ia enggak berani melihat cewek itu. Ia pengen mendekatinya, mengajaknya berkenalan. Tapi enggak berani. Hahaha. Terus, nah, ini yang paling lucu. Akhirnya ia sampai ke tempat tujuan. Takut tak punya kesempatan untuk melihatnya lagi. Ia memberanikan diri memandang cewek itu. Si cewek konon masih melihat ke arahnya. Maka sambil turun dari bus, ia teling membalas mengedipkan mata untuk cewek itu. Gara-gara itu ia tersungkur ke selokan pinggir jalan. Hahaha, jika ada yang disesali bapak kalau mati saat itu, mungkin karena ia belum sempat melihat adik bungsuku tumbuh besar dan pergi dari rumah seperti yang lainnya. Namun, barangkali ia mendengar cerita adikku, dan jika ia mendengarnya, aku yakin ia akan tersenyum. Senyum kecil di sudut hatinya, pengantar tidur panjangnya. Anaknya yang paling kecil sudah besar, sudah bisa mengedipkan sebelah mata untuk seorang gadis dalam bus. Waktu masih awal umur belasan tahun, aku tak punya malam minggu sebagaimana teman-temanku. Tak ada pacar, tak ada genjreng gitar memainkan party doll. Tak masalah, aku baru menyukai The Rolling Stone and Mick Jagger bertahun-tahun setelah itu. Dan tak ada acara menonton televisi. Bapak mengajakku ke pengajian. Bukan hal yang buruk sebenarnya. Pengajian itu dilakukan di rumah pemilik penjagalan sapi. Di akhir acara selalu ada penutupan istimewa, dan ini yang paling kutunggu. Makan malam dengan berbagai hidangan daging sapi. Aku tak ingat dari mana Ustadz memimpin pengajian. Yang aku ingat, ia hafal Al-Quran dan artinya di luar kepala. Jika seseorang bertanya mengenai suatu masalah, dengan cepat ia bisa menunjukkan surah dan ayat berapa sebagai jawabannya. Untuk itulah setiap orang harus membawa Al-Quran dengan terjemahannya untuk mencocokkan dan membuktikannya. Kalimatnya yang paling terkenal adalah semua jawaban ada di buku ini. Hingga suatu ketika ia bercerita tentang saudara-saudara kita di Afghanistan. Aku lupa berapa lama isu ini dibawakan, pasti berminggu-minggu. Lalu suatu malam aku bilang kepada bapak, aku mau pergi ke Afghanistan. Bapak tak menjawab apapun. Malahan ia tak mengajakku ke pengajian minggu depannya dan minggu depannya lagi. Aku tak ingat apakah ia sendiri masih mengikuti pengajian itu atau tidak. Yang jelas kemudian seluruh rumah terjangkit cacar air kecuali aku. Bapak menyuruhku mengungsi sementara waktu ke rumah salah seorang pamanku. Di sana paman meminjamiku radio. Begitulah malam minggu selanjutnya. Lebih banyak kuhabiskan di dekat radio. Lagi pula aku baru saja berkenalan dengan seorang gadis adik kelasku. Aku selalu mengiriminya pesan lewat radio bersama dengan lagu. Ia tak pernah membalasnya, tapi aku tetap mengejarnya. Usaha pengejaranku yang memakan waktu berbulan-bulan membuatku lupa akan gagasan pergi ke Afghanistan. Kini, sambil memandang bapak yang berbaring di tempat tidur, aku memikirkan waktu-waktu itu. Aku tak tahu apakah aku harus bersyukur atau tidak. Jika bapak mengizinkanku pergi ke Afghanistan, mungkin sekarang aku tak akan ada di sisinya. Mungkin sekarang aku berada di dalam daftar buruan karena peledakan gereja atau hotel. Barangkali lebih daripada itu. Karena menurutku aku lebih pintar daripada kebanyakan orang. Barangkali nasibku jauh lebih buruk. Di penjara Guantanamo, siapa tahu?
pandangi Bapak. Jika ia sehat sebagaimana dulu, dengan mudah ia pasti bisa membaca pikiranku. Dan ia pasti akan tertawa sampai air matanya meleleh. Enggak mungkin, begitu ia akan bilang, kamu memang pintar, tapi tak akan seberani itu. Kamu penakut, dan itulah mengapa kamu tak pergi ke Afghanistan. Kamu selalu takut dengan polisi dan tentara, meskipun kamu tampaknya tak pernah takut dengan neraka. Akhirnya Bapak meninggal pada malam kedua keberadaanku di rumah menjelang subuh, umurnya 63 tahun menjelang 64. Ia pasti senang sekali sebab itu umur yang sama dengan Rasulullah. Ibuku juga senang, terutama karena ia mendengar kata terakhir yang diucapkan Bapak sebelum meninggal adalah Allah. Kata ibu, sudah beberapa hari Bapak tak mengeluarkan suara apapun, selain tidak bergerak. Namun, setengah jam sebelum meninggal, ia mulai mengerang lagi. Napasnya pendek-pendek. Ibu yang pernah menunggui kakek dan nenekku meninggal tahu waktunya hanya beberapa menit lagi. Tercium dari aromanya. Begitu ibu bilang, aku sendiri mencium aroma itu. Seperti bau bayi yang baru dilahirkan. Ibu meletakkan piring berisi serbuk kopi di samping Bapak, aku menyemprotkan pengharum ruangan. Bertiga dengan seorang paman, kami membisikkan nama Allah ke telinga Bapak. Akhirnya Bapak berhasil mengucapkan Allah, Allah, Allah. Setelah itu Bapak meninggal. Ibu menitikkan air mata, paman menutup mata Bapak. Adik-adikku sudah di sekeliling kami. Aku menelpon istriku yang kutinggal di Jakarta. Percayalah, aku selalu berpikir bahwa nasib Bapak akan selalu sama dengan nasib Republik Indonesia. Ia lahir setelah proklamasi. Menurut astrologi Cina, Bapak dan Republik Indonesia memiliki sio yang sama, ayam dengan unsur kayu. Nasib mereka tak akan jauh berbeda. Misalnya, pada 28 November 1975, aku dilahirkan. Pada saat yang sama, Fretilin memerdekakan Timur Timur dan Republik Indonesia mencaploknya. Mereka berdua, Bapak dan Republik Indonesia, sama-sama memiliki anggota keluarga baru. Sejak itu, usaha Bapak bermacam-macam menuai keberhasilan. Di tengah puncak kemakmuran, Bapak bangkrut pada 1998. Bukankah begitu juga Republik Indonesia? Bapak memperoleh serangan stroke dan sejak itu kesehatannya tak pernah baik sebelumnya. Pada 1999, ia mulai membekali dirinya dengan tongkat. Ya, tahun itu Indonesia dipimpin Gus Dur, presiden yang juga berjalan dengan tongkat. Dengan kematian Bapak, apakah Republik Indonesia juga akan tamat? Sungguh aku mengkhawatirkannya. Namun, daripada sibuk memikirkan urusan semacam itu, lebih baik aku menyibukkan diri dengan urusan pemakaman Bapak. Ia akan dikuburkan persis di samping kuburan ibu mertuanya, nenekku. Dari tanah kembali ke tanah, ada 4 penggali kubur yang perlu dibayar. Ada tamu-tamu yang perlu disambut, ada kerabat-kerabat yang perlu diberitahu. Begitulah. 4 hari kemudian aku kembali ke Jakarta dengan bus malam. 7 jam perjalanan dan aku akan tiba di kampung rambutan. Aku duduk, suara AC berdengung di atasku, korbakan sandaran kursi. Selama lebih dari 1 jam aku hanya melamun. Lalu kondektur datang mendekat. Aku merogoh dompet di saku celanaku. Si kondektur berhenti di sampingku, memandang ke arahku. Aku mendongak ke arahnya. Ia sedikit terkejut dan setelah beberapa saat menyapa. Apa kabar? Sungguh aku tak merasa mengenalnya. Sebelum aku sempat membuka mulut, ia sudah berkata lagi. Ikut berduka atas kepergian Bapak. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Aku hendak mengeluarkan uang dari dompet, tapi ia segera menghalanginya. Tidak usah, katanya. Lalu ia bercerita beberapa tahun lalu ia sempat sakit gigi tak sembuh oleh obat. Dokter tak berani mencabut giginya sebelum sakitnya hilang, hingga seseorang menyarankan menemui seorang kiai. Ia pergi menemui kiai tersebut. Sang kiai memberinya minum air putih biasa dari dapur. Sakitnya mendadak hilang dan dokter kemudian mencabut giginya. Kiai itu bapakmu, kata kondektur. Sejujurnya aku belum pernah mendengar cerita ini. Kondektur pergi setelah menepuk bahuku menghampiri penumpang lainnya. Aku hanya menoleh memperhatikan punggungnya. Apa boleh buat, kumasukkan kembali dompet ke saku celana. Bahkan, pikirku, setelah meninggal Bapak masih memberiku ongkos bus. Aku tersenyum sambil kembali bersandar. Kukeluarkan iPod dan kupilih lagu Season in the Sun dari Terry Jack. Kupasangkan earphone dan kupejamkan mata. Goodbye Papa, it's hard to die. Dan segera aku terlelap. 2009.
identitas cerpen, yaitu judulnya Pengantar Tidur Panjang karya Eka Kurniawan, tahun terbit 2016. Sumbernya yaitu dari buku kumpulan cerpen yang berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi karya Eka Kurniawan. Cerpen ini menarik. Yang pertama yaitu dari tokohnya. Si bapak ini digambarkan sebagai seseorang yang religius, namun tetap toleransi dengan mungkin sifat unik dari anak-anaknya, dan si bapak ini mentoleransi kelakuan anaknya. Yang pertama itu dari tokohnya yang ambigu namun menarik menurut saya, dan yang kedua yaitu ceritanya itu diceritakan secara mengalir namun maknanya itu sampai kepada pembaca. Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama, gaya penceritaannya yang sederhana namun tetap sampai kepada pembaca, mengharukan namun tidak terlalu dramatis. Walaupun di situ ceritanya si bapak ini sedang sakaratul maut, namun tetap diselingi humor dari si bungsu atau si anak-anaknya yang agak lain. Dan yang kedua yaitu penceritaan tokohnya yang ambigu, menurut saya yang unik. Si bapaknya ini religius namun tetap mentoleransi sifat-sifat anaknya atau keputusan anaknya. Yang ketiga yaitu kritik sosial, kritik politik saat itu ya, yang menyamakan bapak dengan Republik Indonesia. Ini kritik secara tidak langsung ya pada tahun 1998, yang mana saat bapak itu bangkrut itu disamakan dengan keadaan Republik Indonesia. Selanjutnya itu kekurangannya itu yang pertama mungkin endingnya itu agak sedikit memaksa, dan juga tokoh-tokoh yang lain itu mungkin kurang berperan. Dan jadi yang di sini itu yang sering di highlight, ditonjolkan itu karakter si bapaknya. Jadi karakter yang lain kayak menurut saya kurang gitu. Terus relevansi cerpen ini terhadap kehidupan masa sekarang yaitu yang pertama, toleransi dalam kehidupan sehari-hari masih perlu kita lakukan saat ini, seperti yang dilakukan oleh bapak. Walaupun si bapak ini seorang kiai dan sangat religius, namun ia tidak memaksakan kehendaknya kepada si anak-anaknya. Kemudian yaitu kita harus berbuat kebaikan agar kebaikan itu akan kembali kepada kita, walaupun bukan diri kita sendiri yang menerimanya, tapi mungkin saja anak atau keluarga kita yang akan mendapatkan kebaikan tersebut.